Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini, kita akan melakukan finalisasi proyek Bina Desa, yaitu proyek yang sedang saya buat. Itu terdapat kurang lebih 11 poin yang bakal kita bahas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam eh, pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, kita akan memastikan logo yang kita buat itu sudah diterapkan di template atau di website kita. Nah, logo yang saya ambil itu adalah logo ada dua, yang ini yang vertikal, ini yang horizontal, maaf, ini yang horizontal dan ini yang untuk yang vertikal. Nah, ini yang bakal kita terapkan di dalam website kita. Nah, bagaimana caranya? Di login itu kita menerapkan satu logo dan juga di halaman register kita juga menerapkan satu logo. Nah, itu kita panggil dia di dalam aset admin, di dalam folder image, dan kita panggil filenya. Begitupun dengan si register ini, teman. Nah, untuk logonya sendiri, itu bukan hanya ada di dalam login dan juga register, tetapi di dashboard alias di dalam di headernya, itu juga kita menerapkan logo yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu kita mengisi setidaknya 30 sampai 100 data dummy di setiap data yang ada. Nah, data dummy ini menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan juga kita memastikan ya, setiap CRUD yang mengupload gambar itu 20 data pertamanya itu adalah sudah ada terupload file atau gambar. Nah, kita pastikan nih, teman-teman. Di data warga, kita sudah menginputkan atau kita sudah eh, mendamikan sekitar 100 data. Untuk proyek, itu juga kita sudah dummy 100 data. Tahapan pun seperti itu, teman-teman. Udah 500 data malahan. Nah, untuk proyek ini kita mengupload sebuah gambar untuk 20 data pertama. Karena di sini si data proyek ini kita mengupload dokumen-dokumen proyek, maka di 20 data pertama, teman. Nah, itu dia ada terupload gambar, teman-teman. Begitupun nanti sampai ke 20 data. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu kita menyediakan foto atau gambar placeholder ketika si user tidak mengupload foto profilnya ataupun tidak mengupload gambar, maka bagian placeholder tersebutlah tertampil. Nah, seperti contoh di sini, teman-teman. Ada 4 user, di mana 2 yang mengupload gambar dan 2 yang tidak. Sebagai contoh, di sini si user bernama Zikri Maulana ini dia mengupload gambar, maka gambarnya itulah yang terupload di kolom foto. Begitupun untuk si admin. Si admin dia tidak mengupload gambar, maka di kolom fotonya itu kita sediakan placeholder, teman-teman. Placeholder yang seperti ini. Maka ini menandakan bahwa si user admin tidak mengupload foto profilnya. Nah, untuk mengeditnya juga seperti itu. Di sini dia menyediakan placeholder. Ini menunjukkan bahwa si admin itu dia belum mengupload foto profilnya, teman-teman. Nah, untuk codingannya itu sendiri, untuk codingannya itu di bagian show, di bagian user, di index. Nah, user di bagian index. Nah, di sini teman-teman. Dia menyatakan ada sebuah kondisi di mana kondisinya adalah ketika item di data user ini itu dia ada foto profil picture-nya, maka dia akan menampilkan uh, file atau gambar berdasarkan dengan kolom profil picture. Begitupun dengan else. Ketika si ini sudah false, teman-teman, dia akan apa namanya? Dia akan terupload gambar otomatis dengan kita ambil si data feeder atau feeder icon user, maka itu yang akan tampil.
Nah, seperti itu juga contohnya seperti di CRUD user kita ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu kita mempersiapkan gambar slideshow atau gambar sebuah percontohan menggunakan gambar Indonesia. Nah, di kita juga memastikan nih bahwasannya di template kita itu tidak ada penggunaan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa bawaan dari si template-nya. Jadi full kita mengubah template kita ini adalah template benar-benar template bahasa Indonesia, teman. Nah, untuk slideshow-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mencontohkan slideshow yang baik dan benar. Kita bisa menggeser atau user itu bisa menggeser melihat apa saja gambar-gambar atau slideshow yang tertampil di dashboard kita. Nah, untuk menerapkan ini, kita memerlukan sebuah codingan, yaitu ini untuk buttonnya, di mana button pertama, nih button pertama ini button yang pertama, itu untuk menggeser si button tersebut ketika dia aktif, teman-teman. Nah, dan button yang kedua ini itu untuk menggeser si gambar-gambar ini, teman-teman. Ini kedua button ini. Button yang pertama ini kalau nggak salah saya itu kegunaannya adalah ini yang di bawah ini, teman-teman. Nah, ketika di sini ada active class aktif, berarti ketika si slide 1 digeser, maka ini yang diaktif gitu. Slide 1 digeser, begitupun dengan slide 2. Nah, button-button ini itu gunanya juga fungsinya sama, teman-teman. Nah, kita juga pastikan nih bahwasanya template kita tidak menggunakan bahasa-bahasa bawaan dari si template maupun bahasa Inggris gitu. Kita coba lihat di sini sudah berubah ya, di bagian sini ini adalah benar-benar kita sediakan karena memang ini menurut saya kalau diganti ke bahasa Indonesia itu terlalu tidak kekinian lah gitu kan. Nah, di sini juga kita udah ubah. Nah, notifikasi juga kita udah ubah, bersihkan semua notifikasi, lihat semua notifikasi gitu ya. Dan juga isi dari notifikasinya juga kita ubah. Untuk CRUD-nya juga begitu. Sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa template bawaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu kita mempersiapkan halaman detail sebaik mungkin, di mana di halaman detail tersebut tidak ada berisi ruang kosong antar kolom maupun si user menggunakan halaman detailnya itu tidak scroll sampai ke bawah. Nah, kita pastikan di sini, teman. Di sini kita mempunyai contoh CRUD user. Di sini ada halaman detail ya, teman. Halaman detail itu di sini saya sudah membuat dua kolom. Yang pertama ini adalah berisikan informasi proyek. Yang kedua untuk upload dokumen proyek dan di bawah adalah berisikan dokumen-dokumen proyek yang sudah terupload. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu kita memiliki kolom nomor, nama file, tipe, caption, ukuran, dan aksi. Nah, di sini terlihat tidak ada ruang kosong antar tidak ada ruang kosong yang terlalu banyak di sini, teman-teman. Hanya saja ruang-ruang kosong yang memang diperlukan untuk memperbagus website kita. Nah, saya sedikit bahas untuk ruang kosong di halaman detail ini, teman-teman. Di sini saya membuat di upload dokumen itu saya membuat display-nya flex agar mengikuti si yang sebelah ini, teman-teman. Ketika saya menghilangkan display flex-nya, maka di sini ada ruang kosong yang mengakibatkan bahwa ini terlalu terlihat jelek atau terlalu banyak ruang kosongnya. Makanya di sini saya menerapkan display-nya flex agar dia mengikuti panjang atau lebar dari si kolom atau informasi si proyek ini tuh. Oke.
kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu kita mempersiapkan footer eh, sesuai dengan topik yang kita bawakan. Nah, di mana di footer ini kita tidak menampilkan judul template lagi, kita tidak memasukkan nama sistemnya atau tidak menggunakan Bina Desa sebagai topik utama kita, tema kita, dan kita menaruhkan tahun dan logo copyright untuk mempercantik bagian footer kita. Nah, kita lihat di bagian footer kita. Nah, di sini kita tidak ada lagi membawa nama template dari template yang kita gunakan, ya. Tidak menggunakan judul template atau nama template yang kita bawa. Selanjutnya, di sini kita sudah membuat nama sistemnya, yaitu pembangunan monitoring proyek Desa Balam Sejahtera. Kelihatan nggak ya? Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Dan juga kita juga menerapkan tahun dan logo copyright di sini. Nah, di sini kita juga ada menu cepat, ya, untuk berpindah-pindah halaman, mau ke dashboard, data user, data warga, proyek maupun tahapan. Di sini juga ada hubungi kami dan ada media sosial dan juga info dari sistemnya. Ya, seperti itu, teman. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu kita mempersiapkan halaman developer pengembang atau pengembang dari sistem ini. Kita mempersiapkan itu mulai dari namanya, name, prodi, terus foto, LinkedIn, GitHub, sosial media, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita memastikan nih bahwasannya di halaman pengembang ini, ya, di halaman pengembang sistem ini, dia menggunakan foto asli, tidak menggunakan foto orang lain, dan juga menggunakan icon-icon yang menampilkan sosial media seperti Instagram, LinkedIn, GitHub, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengakses halaman detailnya ini, saya menerapkannya itu di bagian footer, teman-teman. Di bagian footer, user pengguna sistem kita dia bisa melihat profil pengembang dari si pembuat sistem. Ketika lihat profil, nah, di sini ada judul besarnya, profil pengembang, mengenal developer sistem. Di sini ada foto saya sebagai developernya. Di sini ada kata-kata singkat. Di sini ada button alias ada logo dari sosial media seperti Instagram, LinkedIn, GitHub. Nah, di sini ada tentang saya, ada skill dan informasi. Nah, sedikit saya beritahu, di informasi ini saya lupa menerapkan atau lupa menambahkan prodi saya. Untuk menambahkan prodi itu, teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam file profilnya. Nah, di sini kita cari nih untuk menampilkan si informasi. Ternyata ini dia, informasi. Nah, untuk memasukkannya itu, teman-teman, tinggal salin aja seperti ini. Dan teman-teman langsung saya bisa langsung ubah di sini prodi D4 sistem informasi. Nah, maka langsung tertambah di bagian sini. Prodi D4 sistem informasi. Nah, seperti itu kurang lebih untuk pembahasan kita mengenai halaman profil pengembang. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu ada mengenai identitas modul kita itu sudah terlengkapi atau belum. Ya, kalau saya sebagai admin, itu halaman loginnya harus memiliki identitas sesuai dengan modul, di mana ditambahkan gambar, deskripsi singkat, logo, ya, dan juga beberapa inputan seperti itu. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Di sini kita logout dulu. Sesuai yang saya bilang, saya sudah menerapkan logo di sini, ya, Desa Balam Sempurna.
saya sudah menambahkan apa sih tujuan dari si halaman ini, terus ada deskripsi singkatnya, saya sudah menerapkan gambar ini juga teman-teman. Nah, untuk regisnya juga seperti itu. Di sini saya menerapkan gambar, logo, dan deskripsi singkatnya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita. Nah, untuk codingannya sendiri saya sudah jelaskan mungkin dari yang udah berlalu. Nah, untuk menambahkan gambar itu, saya hanya mengakses atau menginputkan sebuah kelas, ya, sebuah kelas di dalam tag div kelas login image. Nah, ini biasanya di CSS, karena CSS saya berhubung di sini banyak ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, saya menunjukkan gambar ini diterapkannya itu bagaimana. Register pun seperti itu, teman-teman. Saya memanggil kelas login image untuk menampilkan gambar ini. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Itu ada melakukan eh, penggantian config database di file.env, di mana ini bertujuan untuk eh, membuktikan juga bahwasanya admin dan guest itu memiliki struktur database yang sama, mulai dari nama database, mulai dari nama kolom, nama tabel, ya, terus primary key, foreign key-nya gitu ya. Nah, terkait pembahasan ini, mungkin saya tidak bisa melakukannya karena memang admin dan guest di kelompok saya itu benar-benar berbeda. Di mana di sini kita ketahui bahwasannya, ntar saya buka dulu database ini saya. Nah, di proyek admin, di user itu tidak berforeign key dengan siapapun. Tetapi di database teman saya, itu dia memiliki foreign key di mana si warga itu dia berelasi dengan si user. Otomatis terbaca bahwasannya setiap warga yang login itu bakal terupdate di user, teman-teman. Nah, setiap warga yang memiliki akun untuk mengakses website guest, ya bukan website admin, itu dia langsung tertambah di bagian CRUD user. Nah, makanya dari sana saya tidak bisa membuktikannya. Hanya satu itu saja kesalahan yang memang kami kurang konfirmasi atau gimana, kami kurang koordinasi, komunikasi, saya nggak tahu. Saya sudah coba ngomong, ternyata setelah saya lihat uh, database-nya, saya lihat, oh begini cara kerja dari website guest-nya. Nah, ternyata memang uh, kebanyakan website guest yang saya cari juga, itu kebanyakan seperti itu. Si user itu memiliki foreign key warga ID. Begitupun kebanyakan dari website-website yang saya temui di internet. Oke, pembahasan kita yang terakhir itu adalah kita menerapkan eh, website yang kita sudah ubah tadi, teman-teman yang sudah eh, cantik seperti ini tadi, itu kita terapkan di server atau di hostingan Always Data kita. Nah, seperti yang kalian tahu, saya belum pernah menghosting atau belum pernah mengupdate website Always Data saya. Seperti contoh di sini. Ini adalah URL untuk mengakses website saya. Di sini belum ada berubah, logonya masih sama, gambarnya di register juga masih sama, menggunakan kata-kata bawaan, template bawaan, dan juga semuanya masih bawaan dari um, template-nya. Nah, untuk mengubahnya itu, saya mengubahnya di bagian SSH dari Always Data-nya, ya, atau terminalnya. Nah, pertama kita cek dulu, nah, masih ada file www kita, langsung aja cd www. Nah, cd www kita cd proyek admin untuk masuk ke dalam foldernya. Setelah kita masuk, teman-teman, kita langsung aja melakukan git pull. Di sini kita git pull, dia bakal git pull semua updatean yang sudah kita lakukan dan kita terapkan langsung di bagian
always data kita. Kita langsung refresh saja. Nah, sudah berhasil kita terapkan alias kita melakukan perubahan di hostingan kita ini, di always datanya. Nah, selanjutnya perintahnya itu adalah kita memastikan nih bahwasannya eh, data yang telah kita upload tadi teman-teman, alias apa namanya ya, data yang kita inputkan ya seperti gambar, dokumen tadi, itu kita pastikan 20 data pertamanya itu merupakan file yang sudah terupload. Kita langsung saja coba di sini sebagai admin gmail.com. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Sudah ada slideshow-nya. Di bagian bawah kita sudah melihat bahwa, nah, ada ya, ini sudah. Oke, nah kita lihat proyek di sini. Tidak. Nah, mungkin forbidden ini karena di sini kita belum menerapkan role-nya, teman-teman. Nah, tunggu sebentar ya, saya ketik dulu. Oke, di sini saya sudah memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kenapa? Karena di sini, di seedernya ini, saya belum mengatur alias terdapat error di mana eh, tidak diketahui kolom role di dalam si uh, seeder create first user. Maka di situ errornya dan di sini saya sudah mendapatkan. Kita coba login langsung nih di dalam website kita misalnya. Nah, sudah masuk. Kita lihat role-nya sudah admin di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat proyek nih. Kita memastikan bahwasanya 10 data pertama di sini, ya 20 data pertama itu sudah terupload file dokumen proyeknya. Oke, saya langsung skip saja waktunya teman-teman, karena ini membutuhkan waktu yang lama juga. Oke, saya sudah melakukan penginputan data 20 data pertama, ya sudah menginputkan gambar untuk 20 data pertama. Contoh di sini di data pertama, ya di project 0001, saya sudah menginputkan gambar, ya begitupun dengan yang dua, saya juga menginputkan dokumennya, dan untuk yang ketiga itu juga saya sudah menerapkan. Begitupun dengan yang 11 sampai 20, saya juga sudah menginputkan teman-teman. Nah di sini ya saya sudah menginputkan dan ya sudah. Mungkin sekian ya mungkin pembahasan kita untuk yang terakhir kali. Kita langsung masuk ke dalam penutupannya, ya, ke dalam closing. Mungkin sampai sini aja dulu video kita kali ini. Mungkin ini video terakhir saya dalam semester ini dengan mata kuliah framework. Mungkin dengan video ini saya sering mempelajari tentang framework dan dunia Laravel. Mungkin dari 11 poin yang kita sudah bahas tadi, teman-teman kurang lebih, karena ada beberapa yang saya skip, memang itu hanya perintah-perintah mengambil gambar, terus menentukan ini, menentukan itu, saya gabung menjadi satu, agar tidak memperpanjang video. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri, dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.